Perkenalkan, nama saya Amelia Devita dengan NIM 225155060111111. Di sini saya akan membahas mengenai kode program yang telah saya buat dari dua studi kasus yang diberikan saat praktikum algoritma struktur data. Nah, kali ini studi kasusnya mengenai binary tree. Yang pertama yaitu dengan judul studi kasus membuat pohon biner. Nah, di sini ada problemnya. Diberikan angka sebanyak n, kemudian nanti disuruh masukkan angka ganjil programnya. Jika inputannya itu angka ganjil, maka diletakkan di sebelah kiri dari tree. Jika angka itu genap, maka ditaruh di sebelah kanannya tree. Untuk input formatnya seperti ini, dan output formatnya seperti ini, dan ada sampel input dan sampel outputnya. Langsung saja kita membahas terkait kode program yang telah saya buat. Nah, yang pertama ini template dari kode programnya merupakan library untuk scanner atau input dari pengguna. Kemudian pada baris keempat, ini merupakan deklarasi dari kelas node yang merupakan representasi dari node dalam pohon biner. Nah, T ini mengindikasi bahwa kelas ini adalah generik yang dapat menerima tipe data apapun. Kemudian node left dan node right ini referensi ke simpul anak kiri dan nantinya ditaruh ke kanan dalam pohon. Kemudian di sini terdapat konstruktor untuk kelas node yang menerima parameter data dan digunakan untuk menginisialisasi objek simpul. Kemudian ada kelas B3. Ini deklarasi kelas B3 yang digunakan untuk merepresentasikan pohon biner. Kemudian pada baris ke-15 itu adalah referensi ke akar atau ke root dari sebuah pohon biner. Kemudian pada baris ke-17 itu konstruktor dari kelas B3 yang menerima parameter root sebagai akar pohon. Kemudian pada baris ke-21 itu merupakan konstruktor untuk kelas B3 yang menerima parameter data sebagai data untuk akar pohon. Kemudian pada baris ke-25 itu adalah metode yang digunakan untuk memeriksa apakah pohon ini kosong memiliki akar atau tidak. Kemudian return ini mengembalikan nilai true jika akar pohon adalah bernilai 0 atau kosong. Kemudian pada baris ke-29 itu adalah metode yang digunakan untuk menambahkan simpul dengan data tertentu ke dalam pohon biner. Nah, pada baris ke-30 itu adalah inisialisasi variabel current dan simpul awal yang merupakan akar pohon. Kemudian pada baris, di sini ada seleksi kondisinya. Jika datanya ini genap, atau jika di modul 2 itu tidak ada sisanya, maka ditaruh di sebuah kiri data. Jika itu bersisa atau angka itu ganjil, maka akan ditaruh di sebelah kanan dari sebuah data. Kemudian kita lanjut ke ke kelas pohon biner kelas main. Nah, ini untuk tempat untuk menjalankan sebuah program. Terus ada scanner untuk input pengguna nilai misalnya 5 atau 6 itu jumlah dari semua bilangan yang ingin kita inputkan. Kemudian integer jumlah ini pembacaan jumlah dalam data yang akan dimasukkan ke dalam pohon.
Kemudian pada baris ke-52 itu adalah inisialisasi objek pohon dari kelas B3 dengan data awal genap atau ganjil. Kemudian dalam loop yang pada baris ke-53 itu digunakan untuk membaca data sebanyak berapa jumlah kali dan menambahkannya ke dalam pohon biner. Kemudian pada baris ke-57 itu pernyataan untuk menutup sebuah objek scanner setelah selesai membaca input. Kemudian pada baris ke-58 itu pemanggilan metode in order untuk mencetak data dalam pohon biner. Kemudian di sini terdapat dua metode in order. Nah, ini gunanya untuk mencetak data dalam pohon biner secara in order atau secara berurutan. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Bisa dibaca kodenya. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk studi kasus yang kedua yaitu mengenai membuat pohon gaji. Di sini diberikan list gaji para karyawan dan diminta untuk membuat sebuah kode dalam susun data tree dengan ketentuan jika gaji yang lebih kecil dari root maka harus ditaruh di not yang sebelah kiri. Jika gaji yang lebih besar dari root maka harus ditaruh di not yang sebelah kanan. Nah, jika gajinya sama maka ditaruh di sebelah kiri. Untuk input formatnya seperti ini, output formatnya seperti ini, dan ini ada sampel input dan sampel outputnya. Ini template, kemudian kita lanjut membahas mengenai kode programnya. Nah, yang pertama seperti biasa ini adalah library untuk scanner atau nantinya digunakan untuk sebuah input. Kemudian di sini ada deklarasi class node, kemudian ini ada konstruktor, kemudian ada node left dan node right. Nah, kemudian kita masuk ke baris ke-13. Nah, ini adalah deklarasi kelas B3 yang digunakan untuk merepresentasikan pohon biner. Kemudian pada baris ke-14 itu adalah referensi ke root pohon biner. Kemudian pada baris ke-16 ini itu adalah konstruktor dari kelas B3 yang menerima parameter root sebagai akar pohon. Kemudian pada baris ke-21 ini adalah konstruktor lain untuk kelas B3 yang menerima parameter berupa array string data sebagai data untuk akar pohon. Kemudian pada baris ke-26 itu adalah metode yang digunakan untuk memeriksa apakah pohon kosong memiliki akar atau tidak gitu. Jika akarnya itu 0 atau kosong, maka akan mengembalikan nilai true. Kemudian pada baris ke-31 itu adalah metode yang digunakan untuk menambahkan simpul dengan data tertentu ke dalam pohon biner. Kemudian dalam metode add ini terdapat pernyataan kondisional yang memeriksa nilai gaji dalam data dan memutuskan apakah simpul baru akan ditempatkan di anak yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan berdasarkan perbandingan gaji yang telah ditetapkan dalam studi kasus tadi. Kemudian kita masuk ke kelas main-nya. Pada scanner ini deklarasi scannernya, kemudian integer n ini untuk inputan jumlah data, berapa data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam pohon biner. Kemudian di sini pada baris ke-63 itu pembacaan baris berikutnya dan membaginya menjadi array string data dengan memisahkan setiap elemen dengan spasi. Kemudian pada baris ke-64 itu adalah inisialisasi objek pohon dari kelas B3 dengan data awal yang telah dibaca. Kemudian di sini ada looping. Nah, looping ini membaca data sebanyak n min 1 kali karena data awal sudah dibaca dan menambahkannya ke dalam pohon biner. Kemudian di sini ada in order.
Nah, in order dalam kurung pohon ini itu adalah pemanggilan metode in order untuk mencetak data dalam pohon biner secara in order. Kemudian di sini ada 2 buah metode in order. Nah, ini digunakan untuk mencetak dalam pohon biner secara in order atau berurutan. Bisa dibaca dari awal mungkin kode program yang telah saya buat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.